Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Noe di pelajaran PKWU kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem produksi, wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Langsung masuk ke materinya. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari pada subbab ini yaitu aneka produk usaha sistem teknik, manfaat produk usaha sistem teknik, potensi usaha sistem teknik di daerah, alat dan bahan yang dibutuhkan, perencanaan produksi, proses produksi, serta pengemasan produk. Aneka produk usaha sistem teknik. Ada beberapa produk usaha sistem teknik. Berikut yang pertama, alat pencetak arang briket, yaitu kempa yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mes tertentu yang telah dicampur dengan perekat kanji, sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu, misalnya kubus, tabung, atau bulat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari alat pencetak arang briket secara tradisional, jadi cara kerjanya tinggal ditekan saja. Nah, yang ini merupakan contoh alat pencetak arang briket yang lebih modern. Selanjutnya, alat pengering hasil pertanian, yaitu dibuat untuk mengurangi kadar air hasil pertanian, dan baki yang berfungsi sebagai wadah bahan yang dikeringkan di dalam ruang pengering pada proses penjemuran secara alami. Alat ini menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyerap panas. Selanjutnya, matahari yang telah diserap oleh benda atau seng akan diteruskan ke dalam ruangan atau oven. Nah, ini merupakan gambar contoh dari alat pengering hasil pertanian secara tradisional, sedangkan yang ini adalah alat pengering hasil pertanian yang lebih modern. Selanjutnya, kompor batik, yaitu digunakan untuk menggantikan kompor sumbu berbahan minyak tanah yang saat ini sudah jarang dijumpai. Kompor ini didesain menggunakan elemen pemanas yang dibuat spiral yang dialiri arus listrik AC 220 volt atau 50 Hz yang mengkonversi dari energi listrik menjadi energi panas. Kompor ini dilengkapi dengan sakral push button dan potensiometer serta lampu indikator. Nah, ini merupakan contoh dari kompor batik yang tradisional yang menggunakan bahan bakar minyak tanah. Sedangkan ini adalah kompor batik yang listrik atau yang lebih modern. Selanjutnya, alat pengambilan zat warna alam indigo, yaitu alat ini bekerja melalui sirkulasi cairan menggunakan pompa yang memungkinkan terjadinya proses aerasi pada cairan hasil rendaman daun indigo tinctoria. Pada saat pompa bekerja, cairan pada tangki A diisikan pada tangki B melalui sprayer es sampai volume tertentu. Proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan melalui spray es. Cairan ini ditampung pada tangki C jika proses aerasi selesai. Nah, ini merupakan contoh alatnya. Selanjutnya, manfaat produk usaha sistem teknik. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, produk sistem teknik dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua, solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan usaha rumahan atau home industry. Yang ketiga, memberikan kemudahan meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. Yang keempat, memantau kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya hingga mencapai optimal. Yang terakhir yaitu terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Selanjutnya, potensi usaha sistem teknik di daerah.
Budaya Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan yang perlu terus dikembangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan. Kita sering melihat di daerah-daerah banyak aktivitas penduduk melakukan kegiatan yang sifatnya turun-temurun dalam memenuhi kebutuhan. Batik tenun adalah produk yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di sekitar kita. Kita mengenal batik tenun sebagai sumber daya yang diakui dunia sebagai kekayaan budaya Indonesia. Pengembangan budaya melalui potensi yang tersedia dapat dilakukan dengan pola teknoekologis sebagai salah satu bentuk sistem dengan menggabungkan antara teknologi dengan lingkungan yang tetap dijaga kelestariannya. Salah satu contohnya adalah menggunakan zat warna alami. Nah, ini merupakan skemanya. Jadi dari tumbuhan indigo vera kemudian dimasukkan atau diproses melalui spray aerator. Limbah padatnya dapat digunakan sebagai pupuk, sedangkan zat warna alami indigonya dapat digunakan sebagai pewarna batik atau tenun. Selanjutnya perencanaan produksi. Nah, ini merupakan salah satu alat yang akan diproduksi, yaitu alat pengambilan zat warna indigo. Di paling bawah ada pompa air, kemudian ada kerangkanya, ada keran pengaturnya, selanjutnya ada tangki penampung, selanjutnya ada sprayernya pada bagian atas. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Pembuatan spray aerator dan zat warna alam indigo membutuhkan yang pertama pembuatan tangki dapat disubstitusi dengan drum bekas. Sprayer dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak. Pipa paralon untuk sirkulasi larutan yang dipompa. Kemudian pompa air, saklar, dan kabel dapat diperoleh di toko material. Selanjutnya rangka penompang tangki, tanaman indigo vera, kemudian kapur CaO, larutan CaO atau kapur tohor. Selanjutnya pembuatan spray aerator. Spray aerator sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan zat warna alam indigo biru yang biasa digunakan untuk pewarnaan batik, tenun, dan denim. Peralatan yang digunakan adalah mesin las, bor, gerinda, dan toolkit. Spray aerator memiliki 4 bagian yaitu penyediaan sprayer, pompa, pemipaan, dan tangki penampung. Sprayer dapat dibuat dengan pipa paralon yang diberi beberapa lubang. Penyediaan tangki penampung dibuat dari drum bekas minyak. Rangka disiapkan untuk menopang tangki, sprayer, pompa, dan pipa yang digunakan. Pemipaan dilakukan bersamaan dengan pemasangan tangki. Setelah tangki, pompa, pipa, dan sprayer terpasang, tinggal pemasangan saklar untuk pengoperasikan pompa. Sumber arus listrik yang digunakan yaitu AC 220 volt. Nah, ini merupakan contoh alatnya. Jadi ada 3 bak penampung. Yang C ini adalah tangki pengendapan. Kemudian yang A adalah tangki perendaman. Sorry, yang A dulu. Jadi tumbuhan direndam pada tangki A. Kemudian masuk pada tangki pengendapan. Selanjutnya akan setelah terjadi pengendapan akan dibawa ke tangki yang aerasi. Pembuatan zat warna indigo. Proses pengendapan atau sedimentasi dilakukan dengan cara larutan yang telah diaerasi ditambah dengan larutan kapur yang lalu didiamkan pada wadah tertentu. Setelah terdapat endapan, larutan bagian atas yang berwarna kekuningan dibuang secara perlahan dan endapannya diambil sebagai pasta atau zat warna alami. Pasta dapat disimpan dalam waktu yang lama dengan proses pengeringan sehingga menjadi seperti powder. Nah, ini merupakan gambar alatnya. Yang bagian atas merupakan gambar zat warna yang dihasilkan. Di situ sudah dalam bentuk powder atau sudah dikeringkan. Kemudian ini adalah gambar dari tumbuhan indigo.
Selanjutnya, pengemasan produk. Pengemasan produk dimaksudkan untuk melindungi produk, mempertahankan mutu, mempermudah penyimpanan, dan sebagai identitas dari produk tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam pengemasan produk yaitu dibuat semenarik mungkin sehingga memiliki ciri khas. Kemudian memuat informasi yang jelas dan jujur. Desain, warna, dan bentuk dibuat imbang dan menarik. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Material yang digunakan tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Selanjutnya volume kemasan sesuai, misalnya 250 gram, 500 gram, atau 1000 gram. Selanjutnya label adalah informasi pada kemasan yang dibuat untuk memberikan informasi tentang identitas produk. Label biasanya memuat tentang informasi produk sebenarnya, foto atau gambar produk, alamat produsen, logo perusahaan, dan bobot produk. Sekian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.